Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkunjung di YouTube channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Di video kali ini saya mau sharing gimana sih cara membuat jadwal harian anak di rumah. Berhubung masih dalam rangka liburan, jadi jadwal kegiatan yang saya buat kali ini tanpa memasukkan kegiatan sekolah sehari-hari. Jadi ini juga bisa digunakan untuk kegiatan di weekend ataupun di hari-hari libur yang memang anak benar-benar di rumah dan kita bisa membuat jadwal kegiatannya full satu hari di rumah. Untuk jadwal kegiatan ini masih bisa diubah-ubah dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi nggak selalu sama setiap harinya. Kecuali orang tua ingin membangun kebiasaan baik anak, misalnya bangun pagi itu di jam 5. Nah, di sini kita bisa tulis setiap harinya bangun pagi di jam tersebut dan harus konsisten dilaksanakan setiap hari. Sedangkan untuk jenis kegiatan lainnya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga ya. Karena setiap keluarga itu punya kegiatan ataupun acaranya masing-masing setiap hari, baik itu di hari biasa ataupun di hari libur. Jadi yang saya buat kali ini merupakan salah satu contoh kegiatan atau rutinitas yang biasa dilakukan bersama anak di rumah. Berhubung anak saya masih sulit banget untuk bangun pagi, jadi saya tulis di sini jam 6.30 sampai jam 7 baru bangun pagi. Karena di jam tersebut biasanya anak saya bangun dengan sendirinya tanpa harus dibangunin. Setelah bangun pagi biasanya kan masih lemes dan masih kurang semangat ya. Jadi biasanya saya ajak untuk makan cemilan dulu ataupun minum air putih. Nah, setelah itu baru saya ajak berjemur jika memang mataharinya sedang bagus atau beraktivitas di luar ruangan seperti di halaman rumah. Selanjutnya jika anak sudah puas bermain di luar ruangan, jam 8.30 sampai jam 9 itu biasanya saya ajak mandi kemudian berpakaian. Setelah selesai mandi baru saya ajak sarapan dengan makanan yang agak berat, misalnya makan nasi dengan telur dan menu-menu simpel lainnya yang bisa kita buat dengan waktu yang singkat. Setelah anak selesai sarapan, kondisi perut juga sudah kenyang, anak sudah siap beraktivitas kembali. Di jam 9.30 sampai jam 11 saya ajak melakukan aktivitas di dalam ruangan. Jenis kegiatannya bisa bermacam-macam yang tentunya bisa menstimulasi tumbuh kembang anak. Nanti setelah selesai menuliskan jadwal selama satu hari di rumah, saya juga akan share jenis-jenis kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan bersama anak untuk mengisi waktu luangnya. Buat yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Setelah puas melakukan aktivitas di dalam ruangan, selanjutnya di jam 11 sampai jam 11.30, saya mengajak anak untuk terlibat menyiapkan makan siang. Kemudian di jam 11.30 sampai dengan jam 12, saatnya makan siang bersama. Selanjutnya apabila makan siang sudah selesai, saya mengajak anak untuk sholat bersama. Selanjutnya kita bisa mengajak anak untuk istirahat apabila anak mau tidur ya. Tapi berhubung anak saya ini agak susah tidur siang, jadi ya udah akhirnya saya coba buatkan kegiatan seperti kegiatan yang ringan-ringan aja ataupun kegiatan seperti membaca dan juga menonton televisi. Untuk nonton televisi ini juga perlu pembatasan ya, jadi nggak usah terlalu lama. Yang penting kita kasih kesempatan dia kalau mau screen time. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan sampai menunggu waktu asar. Tapi ketika waktu asar sudah tiba, kita bisa mulai untuk ajak anak sholat dulu. Kemudian setelah sholat kita bisa ajak anak ngemil-ngemil dulu. Setelah itu barulah kita bisa ajak anak bermain di luar. Nah, kenapa sih main di luar nggak mandi dulu baru main? Alasannya tentu biar nggak 2 kali mandi juga, karena biasanya kalau habis main di luar itu kan kotor ya anak, entah itu main kotor-kotoran, lari-larian, main sepeda, atau ngeruk-ngeruk tanah, ngeruk-ngeruk pasir yang ada di sekeliling rumah. Kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya akan membuat beberapa bagian tubuh anak kotor. Jadi saya putuskan untuk mandinya setelah main aja, supaya nggak 2 kali mandi. Setelah puas bermain, lanjut mandi, pakai baju, terus bermain sebentar ya sambil menunggu waktu sholat. Kemudian setelah azan maghrib, saya ajak sholat bersama, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mengaji. Apabila sudah selesai, kemudian saya ajak makan malam bersama, kemudian bermain bebas sebentar dan membaca buku, siap-siap untuk tidur. Oh iya, jangan lupa gosok gigi dulu sebelum tidur ya.
Oke, di halaman selanjutnya saya mau tulis beberapa jenis kegiatan yang bisa dilakukan anak di rumah. Beberapa jenis kegiatan ini adalah opsi yang bisa dilakukan oleh anak ketika mengisi waktu luang yang sudah dijadwalkan tadi. Di jenis-jenis kegiatan ini nanti akan saya bagi menjadi 6 bagian agar lebih mudah sesuai kategorinya. Sebelum menuliskan jenis-jenis kegiatannya, saya buat dulu kotaknya satu persatu supaya lebih rapi dan enak dibaca. Untuk masing-masing kotaknya ini, saya buat tidak terlalu besar, secukupnya aja. Karena jenis kegiatan yang akan saya tulis di sini, itu per kotaknya hanya ada 2 jenis kegiatan per kategori. Jangan lupa beri dekorasi supaya nggak monoton. Kalau dihias begini kan kita jadi lebih semangat ya untuk bikin plannya. Untuk kategori kegiatan yang pertama, ini saya tulis lagu dan joget. Kenapa lagu dan joget? Ini supaya anak bisa bergerak atau juga bisa kita gunakan kegiatan ini sebagai alternatif kegiatan senam anak. Jadi anak-anak juga harus berolahraga supaya badannya segar dan bugar. Kita bisa mengajak anak bergerak dengan lagu-lagu favoritnya. Di malam hari nanti kita bisa checklist masing-masing kegiatan apa yang berhasil dilakukan di hari tersebut. Contohnya bisa dilihat di bagian akhir video ini. Kemudian kategori kegiatan yang kedua adalah motorik kasar. Nah, di kegiatan motorik kasar ini fungsinya adalah untuk menstimulasi otot-otot besar anak. Beberapa jenis kegiatan yang bisa dilakukan untuk menstimulasi otot besar anak itu seperti bermain bubbles ataupun bermain sepeda. Kedua jenis kegiatan ini bisa dilakukan di area luar rumah atau outdoor. Kategori kegiatan selanjutnya adalah bahasa atau literasi. Nah, dalam kegiatan ini kita bisa ajak anak untuk melakukan permainan seperti pretend play, contohnya main jualan es krim, main masak-masakan, ataupun main dokter-dokteran. Selanjutnya kita juga bisa isi waktu luang anak dengan membaca buku. Kegiatan membaca buku ini bagus banget untuk memperkaya kosakata anak, kemudian meningkatkan kemampuan berbahasa, dan juga bisa menambah pengetahuan anak. Di kategori berikutnya, saya mau buat jenis-jenis kegiatan yang mengenalkan konsep matematika. Beberapa jenis kegiatan untuk mengenalkan konsep matematika adalah menyortir bentuk geometri, menyortir ukuran, ataupun menyortir warna. Kemudian kita juga bisa mengajak anak latihan menghitung dari 1 sampai 10. Di kategori kegiatan berikutnya, saya juga perlu menstimulasi motorik halus anak. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengasah motorik halus. Misalnya seperti membuka atau menutup botol, kemudian kegiatan seperti menjepit huruf-huruf A, I, U, E, O. Nah, di sini nggak cuma motorik halus aja ya, tapi kita bisa mengasah kognitif anak dengan mengenalkan jenis-jenis huruf. Di kategori berikutnya, saya mau buat kegiatan yang berhubungan dengan seni dan DIY. Di kegiatan ini, saya mau mengajak anak membuat dough. Jadi ini tuh homemade dough yang bisa dibuat dari bahan dasar tepung terigu. Yang nantinya bisa kita ajak anak berkreasi membuat beragam bentuk. Selain itu, kita juga bisa mengajak anak untuk berkreasi melukis di atas kanvas ataupun melukis di atas batu agar lebih seru lagi. Oh ya, jangan lupa kasih tanggal, bulan, dan tahunnya ya untuk masing-masing jadwal harian yang sudah dibuat. Supaya lebih menarik, kita juga bisa hias plan yang sudah kita buat menggunakan stiker seperti ini. Membuat plan kemudian dihias seperti ini itu sebenarnya bukan suatu kewajiban ya. Tergantung dari masing-masing kita aja mau dihias atau enggak. Tapi kalau saya sendiri menghias plan seperti ini bisa membuat saya lebih semangat untuk membuat plan-plan berikutnya. Karena membuat plan yang tampilannya lucu dan gemes kayak begini itu bisa meningkatkan mood saya supaya nggak malas membuat plan selanjutnya. Kalau kalian tertarik membuat jadwal harian anak seperti ini, alat dan bahannya sudah saya tulis semua di bagian deskripsi. Semoga informasi yang ada di video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share-nya ya. Sampai jumpa!